Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah paket jadi. Sehingga manusia dituntut oleh Allah untuk melaksanakan paket jadi. Sehingga ada yang mendefinisikan ibadah itu al-ibadah huwa. Ibadah adalah fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Artinya mukallaf ini seseorang yang sudah memenuhi syarat melaksanakan paket-paket ini. Kalau lelaki dalam fikih Islam sudah mengalami mimpi sehingga keluar sperma. Kalau perempuan sudah mengalami menstruasi dan berakal sehat. Namun bukan sekedar itu, yukhalifu hawa nafsihi, harus melawan hasrat-hasrat nafsunya. Jadi berseberangan dengan nafsu kita, itu ibadah. Dalam rangka apa? Ta'wiman li Rabbi, semata menghormat, mengagungkan Allah, pencipta, pengatur, pemiliknya. Sehingga ibadah itu bukan apa yang saya senangi, saya jalani. Yang tidak saya senangi, tidak saya jalani. Itu namanya adat. Adat itu dari akar kata ada yaudu ada. Itu artinya sesuatu yang berulang. Senang manusia itu mengulang sesuatu yang disenangi. Manusia itu pasti mengulang-ulang sesuatu yang disenangi. Nah, bedakan dengan ibadah tadi. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, sehingga tujuan paket ibadah ini supaya manusia keluar dari kekang nafsunya, supaya manusia tidak dikendalikan oleh hasrat suka tidak sukanya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, ulin nuha, orang-orang yang memiliki jiwa kuat sensitif terhadap bahaya. Menurut kita sesuatu mungkin bahaya, ternyata menurut Allah tidak. Sesuatu yang kita cintai mungkin itu buruk, atau sebaliknya yang tidak kita sukai itu baik. Sehingga hasrat ini bukan menjadi sebuah standar beraktivitas. Di dalam Al-Quran ditegaskan, wa'asa antaqrohu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Jangankan melakukan. Melihat saja tidak mau. Jangankan melihat, mendengar saja tidak mau. Kenapa tidak suka? Tapi menurut Allah, wa huwa khairul lakum, itu baik bagi kamu. Atau sebaliknya, kita cintai sesuatu, tidak punya waktu, disediakan waktu, tidak punya tenaga, dicari-carikan tenaga, tidak punya bondo, dicari-carikan sampai nyuri. Dalam rangka apa? Memenuhi hasrat kesenangannya. Wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu manusia. Maka pemberitahuan Allah itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Yang dilarang itu pemberitahuan. Yang tingkat validitas, akurasinya pasti tidak bisa dibantai. Karena apa? Dari yang Maha Tahu. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kursi kan itu. Di situ Allah menegaskan apa? Ya'lamu ma baina aydihim. Allah senantiasa tahu. Ya'lamu dini mengandung makna keberlangsungan terus, istimrori. Jadi Allah itu senantiasa tahu tanpa jeda tidak tahu. Ma baina aydihim, yang di hadapan mereka. Dalam hitungan detik Allah tahu, belum terjadi. Itu namanya gaib. Menit,
jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad belum terjadi, itu sudah dilarang oleh Allah. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka, yang banyak yang lupa, sudah jadi sejarah, namun diulang kembali. Jadi yang sudah lampau itu Allah senantiasa tahu, makanya diingatkan di dalam Al-Quran. Wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh peringatan-peringatan tentang bahaya. Di sini hadirin rahimakumullah, sehingga termasuk puasa ini paket jadi. Bahasanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang sudah percaya. Diterjemahkan orang-orang beriman. Di situ tidak langsung menggunakan kata apa? Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang mempercayai. Tidak ada orang tidak percaya adanya bahaya, walaupun belum terjadi. Yang belum terjadi itu namanya gaib, ma ghaba anna, yang saya tidak tahu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan tanpa pilihan, karena paket jadi ya. Ditetapkan, dicatat menjadi sebuah hukum. Dan hasilnya itu bukan agreement bersama lahir sebuah perintah puasa, enggak. Bukan kesepakatan itu. Tanpa kesepakatan manusia. Dan itu bukan hasil penelitian. Termasuk sholat, bahasanya mesti itu. Inna sholata kanat alal mu'minin kitab ya. Kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat ditetapkan bagi mukmin ini. Alal mukminin, atas orang beriman, dari atas itu, bukan dari bawah itu. Kutiba alaikumusiyam, itu dari atas itu, bukan dari bawah, bukan dari linear sesama kita, bukan. Atas, dari atas. Kita akan mauquta, ketetapan yang sudah ditentukan batasan waktunya. Sehingga apa? Paket-paket jadi ini jangan sekedar kita pahami strukturalnya, tapi fungsionalnya harus kita pahami. Dan harus diniatkan juga. Jangan sekedar niat puasa. Tapi harapan puasa itu apa? Jaminan garansinya. Apa garansinya? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Nah, karena takwa ini bahasa seluruh agama itu apa? Maka disimpulkan semua agama itu benar. Kenapa? Mengajarkan takwa. Padahal takwa ini sebuah konsep, dan itu akibat dari sebuah sebab. Sebabnya puasa. Sehingga hadirin rahimakumullah, dengan puasa itu supaya kita apa? Memiliki sensitivitas jiwa yang tinggi terhadap ancaman bahaya. Kembali lagi, bahaya itu pada makhluk. Yang menciptakan makhluk itu Allah. Yang menciptakan bahaya pada makhluk Allah. Yang memberdayakan juga Allah. Contohnya, api itu kan punya daya bakar. Tapi kenapa dalam kasus Nabi Ibrahim daya bakarnya dihentikan oleh Allah, malah jadi sejuk? Di tempat yang sama, saat yang sama, waktu bersamaan, alatnya sama. Air menenggelamkan Fir'aun, tapi kok menyelamatkan Nabi Musa? Mana yang paling bahaya? Allah yang menciptakan makhluk, dan Allah yang menciptakan bahaya, Allah yang memberdayakan bahaya dan menghentikan daya bahaya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil orang akan memiliki sebuah kehati-hatian dalam hidup kalau tidak dibentuk oleh syariat Islam. Satu contoh hadirin rahimakumullah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Nabi, manusia terbaik itu siapa? Ya, manusia terbaik Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Rasulullah ingin memberikan satu gambaran tersendiri. Yusuf, manusia terbaik itu Yusuf. Nah, orang kan mengatakan gini, kacang tidak ninggalan jaran biasanya. Kalau bapaknya penjahat, anaknya jadi penjahat. Biasanya gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi tabiat, naluri, watak, dasar, manusia itu sama. Makanya Rasulullah
Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan, aku ini manusia seperti kamu, punya naluriah senang, punya naluriah benci, punya naluriah kerinduan. Sama, punya hasrat yang sama. Cuma bedanya yuha ilayya, aku dikasih bimbingan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kenapa Rasulullah kok Yusuf? Iya, huwa nabi Allah. Dia itu nabi Allah. Bukan sekedar itu, ibnu Nabiyillah, putranya Nabi Allah, putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu siapa? Ibnu Nabiyillah, putranya Nabi Allah dari jalur Ishak. Nabi Ishak itu siapa? Ibnu Nabiyillah, putranya Nabi Allah, putranya Nabi Ibrahim. Jadi kakek buyutnya itu nabi-nabi, Nabi Yusuf itu. Coba di dalam Al-Quran disebutkan. Ketika Nabi Yusuf itu dijebak, tempatnya tertutup, pintu-pintu ditutup, dan disebutkan dalam Quran wa ghulliqatil abwab, pintu-pintu sudah tertutup. Yang mengajak untuk berbuat zina itu siapa? Bukan wanita jalanan, bukan. Wanita istrinya bangsawan Mesir itu. Lalu si wanita ini mengatakan, hai talak, mari kemari, ayo, tidak ada orang di sini. Suami saya tidak ada. Hadirin rahimakumullah. Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha tertarik kuat dan Yusuf tertarik kuat. Itu secara naluri itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan dia tidak melihat bukti Allah. Ada beberapa tafsir mengatakan bukti Allah itu diperlihatkan wajah ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kalau kita lihat fungsional ibadah, daya-daya ibadah itu muncul di saat ancaman iman itu di hadapan kita. Daya sholat akan muncul, daya puasa akan muncul, daya sedekah akan muncul. Sebab Rasulullah pernah menegaskan as-shadaqah tudfi'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Tidak ada bala yang paling balak kecuali manusia yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwa naluriah saya ini takwanya. Ya. Rasa takut ya ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang kau pilihkan. Larangan Allah, takut melaksanakan larangan Allah. Perintah Allah, takut meninggalkan perintah Allah. Bukan perintah maupun larangan nafsunya. Wa zakkiha, bersihkan ya Allah jiwa saya. Itu Rasulullah berdoa. Anta maulaha, engkaulah pemilik jiwa saya ini. Wa anta khairu man zakkaha, engkaulah terbaik yang membersihkan jiwa saya. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mari kita niati bukan sekedar struktural ibadah, fungsional ibadah harus kita harapkan juga. Sebab itu perintah Quran. Fa idza faraghta fansab. Saat kamu selesai melaksanakan satu tugas ketaatan, fansab. Bangkit dan tegakkan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kamu berharap. Jadi sertakan harapan. Apa harapannya puasa? Ya Allah, berikan aku jiwa yang takwa. Sama dengan sholat. Sholat strukturalnya dalam fikih sholat bisa dipelajari. Fikih sholat, bagaimana syarat rukun, sunnah, wajibnya sholat. Tapi sholat menurut Al-Quran garansinya juga disebut inna sholata, sesungguhnya sholat tanha anil fakhsyai wal mungkar, punya daya cegah ya dari naluriah binatang ternak, naluriah binatang buas. Fakhsya itu apa? Penguasaan naluriah binatang ternak. Coba kalau makan itu pasti makan-makan ya. Kalau bersandang pasti bersandang-sandang. Bukan sekedar almari itu, bisa satu kamar penuh sandangan itu. Ada sepatu itu gak 3 hari bisa pasang itu. Belum tasnya ya. Masya Allah. Itu artinya apa? Fakhsya. Wal mungkar, mungkar itu pengendalian naluriah binatang-binatang buas.
Manusia dalam pandangan Al-Quran itu makhluk paling bahaya. Hadirin rahimakumullah, karena apa? Di dalam diri manusia itu ada naluriah kebinatangan. Maka amanah menggunakan power ini Allah menurunkan paket-paket ajaran puasa itu tadi. Bahaya ndak? Kalau manusia memiliki naluriah binatang ternak, sementara dia punya akal. Ndak ada macan itu punya teknologi berburu ndak? Macan menciptakan senapan. Atau macan berternak kambing. Kenapa? Ndak usah berburu. Tapi hari ini hadirin rahimakumullah, perang-perang yang terjadi ada teknologi mesin-mesin perang, korbannya itu bisa ribuan manusia. Perang 1 bulan itu berapa di jalur Gaza itu? Bisa dihitung. Hadirin rahimakumullah. Maka ajaran Islam ini menandaskan bahwa sistem pengendalian itu hanya disediakan di dalam syariat Islam. Sehingga seluruh struktural ibadah di dalam Islam kita pelajari dalam fiqhul ibadah, tapi tidak kalah mempelajari adalah pelaku ibadah itu sendiri. Ada satu peristiwa di dalam Al-Quran, yaitu membangun Ka'bah. Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah mengikuti jejak agamanya Ibrahim. Summa aukhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Kemudian kuwahyukan kepada engkau hai Muhammad supaya mengikuti jejak perilaku agamanya Ibrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120, wa il yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Ingat, jangan lupa ya. Saat Nabiullah Ibrahim menerima pesanan dari Allah untuk apa? Meninggikan fondasi Ka'bah. Kalau orang bangun 1000 masjid atau 1 juta masjid kalah dengan bangun Ka'bah. Yang bangun kalau orang kaya ya, tidak mungkin bangun masjid sendiri, tidak mungkin. Dibangun sendiri, ditukangi sendiri, diangkat sendiri bangun batu-batunya. Nabi Ibrahim itu membangun cuma 2 orang toh. Bongkahan batu seperti bukit itu ternyata apa? Itu reruntuhan Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim tidak minta ganti. Berarti itu fakih, pelaku ibadah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Kenapa? Dalam pandangan Ibrahim, dia tidak sempurna memenuhi kehendak hasrat yang memesan bangun Ka'bah itu. Ya Allah, saya ragu, tidak bisa memuaskan pesanan engkau. Terimalah ya Allah. Nah, itu baru menghayati bahwa pelaku ibadah itu dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dipercaya, kok minta ganti itu gimana? Yang nomor 2, Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikan aku dan Ismail 2 orang yang bangun Ka'bah ini 2 orang muslim. Minta ditetapkan keislamannya. Tidak minta ganti, minta ditetapkan keislamannya. Sebab apa? Tidak semua orang dipercaya oleh Allah melaksanakan paket jadi ini. Yang nomor 3, Nabi Ibrahim menggunakan apa? Wa arina manasikana wa tub alaina. Terimalah tobat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jadi ibadahnya dijadikan sarana tobat. Sehingga tidak membanggakan ibadahnya, tapi takjub membanggakan Allah. Siapa ya Allah? Saya kau percaya bisa melaksanakan ini. Hadirin rahimakumullah. Mana yang menghormati? Ketika kita bisa taat, kita yang menghormati Allah atau Allah memberikan kehormatan kepada kita? Nah, itu nanti daya ibadah ada di dalam hati kita, bekerja dan akan menjadi kendali-kendali di dalam kehidupan kita. Sehingga seorang ulama mengatakan gini, al-maksiyat awrasat dhullan wa istiqrar khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbar. Sebuah kemaksiatan yang melahirkan berbekas pada pelakunya
rasa rendah di hadapan Allah, rasa hina di hadapan Allah. Itu jauh lebih baik daripada sebuah ketaatan yang melahirkan kesombongan dan merasa punya gengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi-fungsi ibadah di dalam Islam, supaya apa? Justru yang kita banggakan adalah Allah yang mempercayai kita melaksanakan paket-paket jadi itu tadi. Semoga Ramadan tahun ini membawa sebuah perubahan positif bagi kejiwaan kita dan jiwa sosial masyarakat kita, terutama negara kita yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya gawe belum selesai ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasy syarri ma ista'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amalia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amalia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir ketentuan yang telah Kau tentukan bagi kami semuanya adalah kebaikan. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'ta'adaddin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'da'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.